Tribuners, Anda sedang menyaksikan Global Update. Mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri AKBP Arif Rahman Arifin bersaksi dalam persidangan melihat 4 luka tembak di tubuh jenazah Brigadir J kala hendak diautopsi 8 Juli 2022 malam. Pernyataan tersebut disampaikan Arif Rahman sebagai saksi di sidang kasus menghalangi penyidikan tewasnya Brigadir J untuk terdakwa Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 22 Desember 2022. Lalu JPU menanyakan apakah darah jenazah Brigadir J masih ada dan ada beberapa luka tembak. Ia menerangkan darahnya sudah bersih. Untuk lukanya hanya dikasih lihat saja, ini luka tampak keluar, kalau tidak salah ada 4 di badan, kemudian ada juga di jari. Kemudian Arif Rahman menjelaskan kala itu dokter otopsi Farah menjelaskan jenis luka yang diterima jenazah Brigadir J luka masuk. Kemudian, dirinya ditawarkan untuk menyaksikan autopsi. Lalu dijelaskan Arif Rahman dirinya keluar dan penyidik juga keluar. Penyidik menunggu selesai autopsi di pintu sedangkan dirinya di luar ruang gedung. Kemudian ketika ditanya berapa lama dilakukan autopsi waktu itu, Arif Rahman menjelaskan proses autopsi jenazah Brigadir J sekitar 2 jam. Kemudian, terkait hasil autopsi, Arif Rahman menjelaskan dokter menyampaikan bahwa sudah melakukan autopsi. Kemudian dokter membuat laporan sementara hasil autopsi diserahkan ke penyidik Polres Jaksel dengan tanda terima. 11 lewat 15 atau 11 lewat 20 lah sampai. Sudah sampai di ruang otopsi? Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut itu saksi bertemu dengan siapa? Di luar ruangan, di ruang gedung otopsi itu ada Kombes Santo. Kombes Santo sendiri? Dengan anggota ya Propos. Dengan berapa orang anggota Propos pada saat itu? Lebih dari 4 orang. 4 orang, 5 orang dengan Pak Kombes Santo tadi, Kombes Santo tadi. Baik. Setelah itu kan saksi tadi disuruh menghubungi Kombes Santo sesampai di Keramat Jati. Pada saat percakapan dengan terdakwa ini. Apa yang saksi sampaikan pada saat pertama bertemu itu? Begitu sampai saya lapor dengan Kombes Santo, izin bang saya Arif dari Paminal. Oh iya, ini kita mau persiapan pengamanan otopsi. Terus saya diajak masuk ke dalam ruangan otopsi. Diajak masuk? Diajak masuk. Pada saat itu saksi, apakah saksi sudah bertanya juga otopsi siapa ini yang akan kita amankan? Belum nanya karena udah langsung diajak ke dalam. Langsung masuk saja? Ya. Masuk ke dalam otopsi, ruang otopsi itu ada siapa di dalam? Ada penyidik 2 orang. Penyidiknya dari mana? Dari Polres Selatan. Dari Polres Selatan. Kenal saksi? Baru kenalnya Kak. Siapa namanya? Ibda Arsat. Ibda Arsat malam itu. Satu lagi? Saya nggak tahu namanya. Nggak tahu. Ini apakah masih tanggal 8 atau sudah tanggal 9 nih? Waktu saksi masuk ke... Mungkin masih tanggal 8. Masih tanggal jam 11-an ya? Iya. Oke. Kemudian pada saat masuk itu, siapa lagi yang ada di ruang otopsi tersebut? Ada dokter otopsi 2 orang, kemudian dokter muda itu ada 5 atau 6 orang itu. Berarti ada 7 orang dokter otopsi yang melakukan otopsi. Iya. Terhadap siapa dilakukan otopsi tersebut? Saksi tahu nggak malam itu? Waktu itu hanya dikasih tahu anggota Polri, Brimob gitu saja. Anggota Polri, Brimob. Nama identitas tidak? Belum dikasih tahu. Kenapa? Kalau otopsi ini berarti kan ada yang sudah meninggal. Kenapa lakukan otopsi pada saat itu saksi ada menanyakan nggak? Karena begitu nyampe menghadap Pak Santo langsung diajak ke dalam. Begitu nyampe di dalam, dokter itu seperti yang sudah mau bersiap-siap memulai. Jenazah sudah di atas meja otopsi, sudah bersih, tidak menggunakan baju lagi. Sudah tidak menggunakan baju. Darahnya masih ada pada saat itu? Bersih. Sudah bersih. Sudah bersih. Luka-lukanya kelihatan waktu saksi masuk pertama kali tersebut? Hanya dikasih lihat saja, ini luka tampak luar, kalau tidak salah ditunjukkan ada 4 yang kelihatan dulu. Di bagian mana? Kalau letak pastinya saya lupa, tapi di badan lah. Ada di badan. Jari juga ada. Ada di jari juga, itu kelihatan ya walaupun sudah dibersihkan pada saat saksi masuk? Luka, kalau seingat saya dibilang namanya luka masuk ya. Yang menerangkan luka tersebut siapa ke saksi? Dokter Farah. Oh dokter yang melakukan otopsi yang menerangkan itu ya? Jelaskan itu kepada saksi. Oke. Setelah itu dijelaskan kepada saksi, dokter akan melakukan otopsi.
Saksi masih berada di ruang otopsi atau keluar lagi? Ditawarkan, kita akan memulai untuk melaksanakan bedah atau otopsi, terus Kombes Santo menyampaikan kita tunggu luar aja. Saya keluar, penyidik juga keluar, jadi sisa dokter. Hanya penyidik nunggunya di pintu. Kalau saya, Pak Santo nunggunya di luar ruangan. Di luar ruangan? Di luar gedung lah. Luar gedung pada saat itu. Penyidik yang 2 orang tadi tetap di depan pintu otopsi? Di depan pintu. Baik. Berapa lama dilakukan otopsi pada malam itu? Kurang lebih jam 2-an lah selesai. Jam 2-an selesai, artinya lebih kurang sekitar 3 jam dilakukan otopsi. 2 jam lebih. 2 jam lebih. Setelah dilakukan otopsi, apakah saksi ada diberitahu oleh dokter yang melakukan otopsi? Hasilnya bagaimana? Disampaikan, kita sudah melaksanakan otopsi, ini ditemukan ada 1 anak peluru di dalam tubuh. Katanya. Hanya itu yang disampaikan? Disampaikan, terus dokter membuat laporan sementara hasil otopsi. Laporan sementara ini diserahkan ke saksi atau ke Pak Santo atau bagaimana? Penyidik, di situ ada tanda terimanya yang menerima penyidik. Penyidik Polres Jakarta Selatan tadi? Penyidik. Baik. Kemudian setelah itu, setelah dilakukan otopsi tersebut, ada nggak yang lain datang ke Rumah Sakit Polri? Tadi kan cuma penyidik dari Polres Jakarta Selatan 2 orang, saksi bersama dengan Pak Santos berdua, ada nggak yang datang lagi? Ada lagi rombongan dari, kalau tidak salah, rombongan adiknya Joshua. Rombongan adiknya Joshua. Saksi akhirnya tahu itu korban itu adalah Joshua? Tahu ketika Pak Santo jam 2 itu sudah dinyatakan selesai oleh dokter, terus Pak Santo pamit mau ngambil baju dinasnya almarhum. Di mana? Di Duren 3. Di Duren 3. Ya. Itu Pak Santonya kasih tahu saksi? Kasih tahu, kemudian saya tanya, loh ini ajudan siapa ini Bang? Oh ini ajudannya Pak Kadif. Pak Kadif. Oh pada saat itu dikasih tahu Pak Santo. Tapi sebelumnya saksi tahu nggak Joshua ini korban ini adalah ajudannya, enggak maksud saya adalah ajudannya Pak Ferdi Sambo? Enggak tahu. Tidak tahu? Tidak tahu. Belum pernah ketemu sebelumnya? Belum pernah. Di Paminal, oke. Pada saat itu Pak Santo pergi, datang adik Joshua. Berapa orang pada saat itu? Datangnya itu sekitar jam 3:30 ya. Karena sudah saya subuh. Sudah istirahat di mobil, terus dari mobil ngelihat ada rombongan datang. Berapa orang yang datang? Dari Mabes itu ada yang mendampingi, kurang lebih berempat atau berenam gitu. Berempat. Saksi tahu nggak siapa saja yang datang dari Mabes tersebut? Ada Kayanma. Siapa namanya? Kombes Yudi. Yudi terus? Sama orang Yanma saya nggak kenal. Nggak kenal. Taunya itu adalah adik Yosua dari mana saksi? Waktu itu seperti menangis gitu kan. Terus saya tanya sama Kayanma, dijelaskan nih adiknya. Oh, Kayanma yang menjelaskan kepada saksi adiknya. Oke. Pada saat itu, selain saksi hanya menunggu di sana, ada nggak kegiatan lain yang saksi lakukan malam itu? Malam itu setelah selesai otopsi itu selesai tapi belum dijahit kembali. Jadi dokter menjelaskan sudah selesai, terus saya lapor ke Kombes Agus, saya sampaikan sudah selesai dan beliau perintahkan untuk mencarikan bukti. Oke, pelan dulu. Setelah selesai tadi, saksi menghubungi atau mendatangi terdakwa Agus Nurpatria ini? Telepon. Via telepon. Jam berapa itu? Jam 2-an lah. Jam 2-an berarti artinya sudah tanggal 9 ya? Iya. Sudah tanggal 9. Demikian Global Update kali ini. Nantikan terus informasi menarik lainnya di Facebook dan YouTube Tribun Medan.